Sutra Terata yang menakjubkan. Bab 23. Aktivitas lampau Bodhisattva Baisaja Raja. Shin Fa Xiang Sutra Teratai episode 1854. Orang suci dengan posisi tertinggi adalah raja dari segala dharma. Di alam manusia, orang awam dengan karakter moral tertinggi dinamakan Raja Pemutar Dharma, Cakrawarti. Orang yang menggemilangkan kebajikan cemerlang yang semula dimiliki disebut manusia luhur. Orang yang sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan adalah orang suci. Orang suci dengan kebajikan tertinggi dinamakan raja dari segala dharma, Dharma Raja. Bersungguh hati untuk menghayati harus menghayati secara mendalam. Kita harus mendengar, barulah dapat menghayati secara mendalam. Menghayati adalah dharma masuk ke dalam batin dan dijadikan milik sendiri. Membuat kita sangat dekat untuk tersadarkan. Ini adalah menghayati. Karena dharma yang didengar adalah milik kita sendiri. Kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semua orang harus bersungguh hati, harus lebih bersungguh hati. Di alam manusia, orang awam dengan karakter moral tertinggi dinamakan Raja Pemutar Roda Dharma, Cakrawarti. Ini berarti Raja Pemutar Roda Dharma yang memegang posisi tertinggi, yaitu seseorang dengan karakter moral tertinggi. Orang dengan karakter moral tertinggi di dunia. Ada pembinaan diri dan kekuasaan untuk memimpin dunia ini, sehingga semua orang dapat kagum dan hormat. Jadi orang yang sangat mulia ini, orang seperti ini baru dapat disebut sebagai Raja Pemutar Roda Dharma. Dia dapat memerintah dunia. Ini disebut Raja Dunia. Di dunia dapat menggunakan dharma untuk memerintah. Hati setiap orang bersedia untuk percaya dan menerima. Ini disebut Raja Pemutar Roda Dharma. Ini berada di dunia kita, di alam manusia. Manusia disebut orang awam. Meskipun semua adalah orang awam, namun dia memiliki karakter melalui pembinaan diri. Mereka membina diri di dunia. Mereka jelas akan Buddha Dharma dan terlahir di keluarga kerajaan yang mulia. Keluarga kerajaan mampu memimpin rakyat. Inilah yang disebut Raja Pemutar Roda Dharma. Ini adalah orang awam di dunia yang memiliki karakter moral tertinggi. Disebut Raja Pemutar Roda Dharma karena status mereka sangat terhormat. Lebih jauh lagi, menggemilangkan kebajikan cemerlang disebut sebagai manusia luhur. Bukankah filsafat dari Konfusius adalah menggemilangkan kebajikan cemerlang? Jalan dari pembelajaran agung berada pada menggemilangkan kebajikan cemerlang. Menggemilangkan kebajikan cemerlang merujuk kepada memahami sifat dasar kebajikan cemerlang. Merujuk kepada Buddha Dharma yang sering kita bahas. Sifat dasar manusia, apa yang disebut dengan sifat dasar manusia? Setara dengan Buddha. Hati Buddha dan hati makhluk adalah tiada beda, yakni sifat Buddha yang murni, yang menjadi sifat dasar setiap manusia. Ajaran Konfusius mengajarkan menggemilangkan kebajikan cemerlang. Anda harus mengerti dan mengetahui sifat dasar diri Anda sendiri adalah murni dan ceria tanpa noda, tanpa kekotoran, dari nama dan keuntungan. Cemerlang yang demikian. Untuk cemerlang, maka harus memahami kebajikan cemerlang, merujuk kepada sifat dasar yang murni. Hal ini seluruhnya sama seperti yang dikatakan oleh Buddha Dharma. Baik kebajikan cemerlang yang dibabarkan Konfusius dengan sifat dasar murni yang dibabarkan oleh ajaran Buddha. Mereka memiliki esensi yang sama, meskipun istilah atau nama yang berbeda, tetapi memiliki esensi yang sama. Sehingga orang yang menggemilangkan kebajikan cemerlang yang semula dimiliki disebut manusia luhur. Sebagai manusia, jika kita mampu memahami sifat dasar secara menyeluruh, juga dapat mempraktekkan dan mempelajarinya secara bersamaan. Belajar dan mempraktekannya secara bersamaan ini disebut sebagai manusia luhur. Anda memiliki kebajikan juga pembelajaran. Ini disebut sebagai manusia luhur. Juga sempurna dalam pelatihan diri. Sungguh dapat disebut sebagai suciwan yang mengembangkan kebajikan. Telah mengetahui bahwa terdapat sifat dasar yang murni di dalam diri kita. Saya harus terus ke atas mencari jalan kebudayaan, ke bawah membimbing para makhluk, tanpa henti ke atas untuk mencari Buddha Dharma.
Dharma Sang Buddha begitu menakjubkan dan halus, luas tak berbatas dalam tanpa dasar. Kita mesti harus sangat mengetahuinya. Tidak peduli apakah itu horizontal atau vertikal. Vertikalnya adalah dalam. Dalam tak berdasar. Horizontal tidak memiliki batas. Kita harus menggunakan hati demikian. Tidak peduli berapa luasnya. Kita harus tiada henti-hentinya mencarinya dan mempelajarinya. Sangat universal. Hal yang tidak diketahui sangatlah banyak. Karena kita masih sangat dalam. Masih sangat tinggi. Beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa gunung yang tinggi di daratan tidak lebih tinggi dari gunung hati. Jadi, hati, gunung hati tinggi. Masih ingin lebih tinggi lagi, dan lebih tinggi lagi. Batin ingin mencari dharma, mengatakan bahwa ia dalam. Masih harus lebih menyeluruh dan lebih menyeluruh lagi. Dalam tanpa dasar. Tinggi benar-benar tidak bisa untuk menyeluruh. Inilah Buddha Dharma yang menakjubkan. Buddha Dharma sangat besar, sangat dalam. Kita masih harus sangat bersungguh hati. Barulah bisa memahami bahwa ternyata Dharma dalam bagaikan jurang. Dalam tanpa dasar, sangat dalam. Adalah karena dalam makanya membutuhkan kita untuk bersungguh hati. Luas tak berbatas. Jadi kita harus tiada henti-hentinya mencari. Seperti yang dikatakan Confucius, tidak malu untuk bertanya kepada orang yang berstatus lebih rendah. Ada yang tidak pernah bersekolah, akan tetapi yang dia bicarakan, dia memahaminya. Memahaminya lebih tuntas dibandingkan kita yang telah membaca banyak buku bersekolah tinggi. Satu kalimat bisa membuat kita merasakan, mengapa saya tidak berpikir ke sana? Kalimat ini sangat sederhana, tetapi sangat bisa untuk membuat orang bersungguh hati untuk merenungkan makna dari kalimat ini. Suatu kali sekelompok relawan datang dari Filipina. Di antara mereka ada bodhisatwa tua yang berkata, "Master, saya sangat bahagia. Apa yang membuatmu bahagia?" Ia menjawab, "Saya sangat bahagia." Jadi saya bertanya kembali, "Apa yang membuatmu bahagia?" "Ketika saya melihatmu, Master, saya tidak bisa menjelaskannya, tetapi saya merasa sangat bahagia." Saya berkata, "Biasanya di Filipina, apakah kamu mengikuti kegiatan?" "Ada, mereka membawa saya untuk kunjungan melihat orang-orang yang menderita." Saya berkata, "Orang-orang menderita yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan saat melihat mereka?" "Oh, mereka telah mengalami kesulitan untuk selamanya. Mereka telah menderita untuk selamanya." Saya berkata, "Selamanya?" Dia berkata tidak ada harapan. Dia mengulangi bagaimana mereka menderita untuk selamanya. Saya merenungkan tentang penderitaan antar generasi ini. Di Taiwan, kami jarang menyebutnya sebagai istilah formal dalam dialek Taiwan. Penderitaan selamanya, generasi yang tak terhitung jumlahnya. Memang mereka menderita selama generasi yang tak terhitung jumlahnya. Ini menunjukkan konsep hukum sebab akibat karma, bahwa penderitaan berlanjut dari kehidupan ke kehidupan selama generasi yang tak terhitung jumlahnya. Atau mungkin penderitaan ini diwariskan kepada keturunannya. Mungkin inilah jenis penderitaan yang turun-menurun. Berdasarkan hukum sebab akibat, dalam hal tindakan mereka dalam hidup, tidak banyak harapan bagi generasi berikutnya. Ini adalah penderitaan selama generasi yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja ketika mereka membicarakan hal ini dengan penuh emosi, saya benar-benar merasakan bahwa ini adalah prinsip-prinsip yang mendalam. Meskipun kami jarang menggunakan istilah ini, istilah ini berasal dari rumpun bahasa yang sama. Dalam hal istilah umum, ketika kata-kata diucapkan dan kami mendengarnya, kata-kata tersebut jelas dalam pemahaman kami. Mereka menggunakan dialek yang sama, tetapi istilah ini jarang kami gunakan. Jadi kita meluangkan lebih banyak waktu untuk merenungkannya dan berkata, "Oh, kalimat ini mengandung begitu banyak kebenaran. Memang ada prinsip di dalamnya." Bahkan setelah mendengarnya, untuk menggunakannya lagi, kita harus memikirkan bagaimana frase ini diterapkan. Begitu kita menerapkannya, kita merasa mudah, karena prinsip-prinsip dari masa lalu selalu ada dalam bahasa kita. Prinsip-prinsip itu ada di sana, tetapi kita tidak pernah menggunakan. Ketika kita mendengarnya, kita merenungkannya dan mendapatkan pemahaman. Mereka menderita selama beberapa generasi. Orang-orang itu berada di penderitaan yang luar biasa dan kesulitan yang luar biasa.
Setiap keluarga menghadapi banyak sekali kesulitan. Mengembalikan kesejahteraan generasi berikutnya bukanlah hal yang mudah. Sebagai contoh, para relawan kami yang mengunjungi mereka, memperhatikan orang-orang yang menderita ini. Orang tua mereka sudah lanjut usia. Anak-anak mereka sudah mengalami kecelakaan. Cucu-cucu mereka mengalami masalah perkembangan atau cacat. Dari 3 atau 4 generasi dalam keluarga tersebut, tidak ada yang memiliki harapan untuk pulih. Tidak ada harapan seperti itu bagi keluarga ini. Generasi termuda tidak memiliki keturunan lagi. Generasi pertama, kedua, dan ketiga semuanya menderita kelumpuhan otak, cacat fisik, atau tantangan mental seperti itulah. Ketiga generasi itu tidak peduli berapapun jumlah mereka. Tidak ada harapan sama sekali. Generasi ini tidak ada harapan. Tidak ada orang yang meneruskan generasi berikutnya. Jadi inilah keluarga yang tidak memiliki harapan. Apakah kehidupannya susah? Sangatlah susah. Mengapa bisa terjadi? Mereka yang memiliki pemahaman jernih dan telah mempelajari Dharma dapat mengetahuinya. Mereka yang mencerahkannya kembali kebajikan yang semula dimiliki telah sepenuhnya memahami prinsip-prinsip. Mereka memahaminya. Jadi kita harus segera menemukan cara menghilangkan penderitaan seperti itu. Mencegah penderitaan ini terjadi pada diri saya sendiri dan mencegah terjadi pada generasi kita berikutnya dan juga generasi berikutnya dari keturunan kita. Untuk terlibat pada penderitaan seperti ini, jadi kita setelah mencerahkan kembali kebajikan yang semula dimiliki, bagaimana orang bijak ini dapat hidup bahagia? Apa kebahagiaan dalam kehidupan ini? Hari demi hari berlalu, dan tahun silih berganti. Masalah duniawi muncul dari generasi ke generasi. Apa kebahagiaan di dunia seperti ini? Sempurna dalam kebijaksanaan dan tindakan telah mempraktikkan dalam tindakan nyata. Wibiacarana Sampanya, yang telah sempurna dalam kebijaksanaan dan perbuatan, adalah gelar Buddha, salah satu gelar dari 10 gelar. Beliau mengetahui jelas arah yang ditujunya. Jadi, kita mempelajari ajaran Sang Buddha, harus mempelajari cara menemukan arah, harus memiliki arah yang jelas, sehingga kita dapat menuju tujuan kita dengan jelas. Inilah Wibiacarana Sampanya, yang telah sempurna dalam kebijaksanaan dan perbuatan. Kita melatih diri, jangan lagi menundanya hingga ke generasi berikutnya. Jika satu generasi terus mewariskan kepada generasi selanjutnya, apa yang bisa terjadi? Mutasi gen, penyakit-penyakit tertentu, kita tidak tahu di generasi mana hal itu akan muncul. Karena itu berlatihlah dengan bersungguh-sungguh, gunakan cinta kasih untuk mendidik dan membimbing kehidupan manusia terhadap orang-orang yang sedang menjalani penderitaan. Bimbinglah mereka dengan baik. Jika akibat sudah muncul, jika buah perbuatan sudah diterima, kita harus membuat mereka memahami hukum sebab akibat, memperluas pikiran mereka, dan menghilangkan ketidaktahuan. Dengan membimbing mereka terus-menerus seperti ini, jika mereka memiliki jalinan sebab akibat yang baik, mereka juga dapat menempuh jalan spiritual dan memutus rantai kehidupan tak menentu yang diwariskan ke generasi selanjutnya. Kita dapat memahami dengan jelas sehingga arah hidup dengan benar. Berlatihlah dengan sungguh-sungguh ketika Dharma sudah kita pahami. Kita tahu bagaimana membimbing kehidupan di dunia. Inilah yang disebut orang suci, teladan bagi semua umat manusia yang mampu memberi arahan. Orang suci adalah kedudukan kebajikan tertinggi. Jika mampu mencapai tingkat kebijaksanaan dan suci, kehidupan akan dihormati sebagai orang bijak dan suci. Namun jika perilaku tidak benar, kita tidak akan menjadi teladan. Tidak ada yang mau mengakui kita sebagai orang bijak maupun suci. Karena itu praktek Buddha Dharma adalah untuk diri kita sendiri. Setelah menerima ajaran, kita harus mempraktekannya secara nyata di kehidupan manusia. Ini sangatlah penting. Maka orang suci dengan kebajikan tertinggi dinamakan raja dari segala dharma, Dharma Raja. Ini artinya orang yang di dunia memiliki kedudukan, nama dan menerapkan dharma yang benar, serta mampu menjadi pemimpin. Orang seperti ini dapat disebut sebagai raja dari segala dharma. Ini dapat menjadi pemimpin, mempunyai karakter, punya arah tujuan sehingga dapat membimbing orang lain. Jika kita menggunakan istilah umumnya, ini adalah Raja Mulia Pemutar Roda.
Cakrawartin, yaitu menduduki kedudukan tertinggi. Orang yang memiliki kedudukan di dunia setelah mendalami ajaran Buddha dapat memimpin orang lain. Ini dinamakan Raja, Raja Dharma, Raja Mulia Pemutar Roda, Cakrawartin. Demikian disebutkan di dalam sutra, namun secara umum dapat dikatakan merujuk pada dunia. Orang yang memiliki praktik kebajikan dapat membimbing orang lain masuk ke dalam Dharma benar. Adalah Raja Dharma, pahamilah dengan sungguh hati. Banyak sekali penderitaan di kehidupan manusia. Namun asalkan bersungguh hati, siapapun bisa bersumbangsi di dunia. Orang yang bisa memberikan manfaat bagi dunia. Dia adalah Raja dari Dharma. Jangan meremehkan bahkan setetes pun. Pelatihan diri didapat dari tetesan demi tetesan. Berjalan harus dimulai dari langkah pertama. Maka untuk pelatihan diri bukan karena punya nama atau punya kedudukan. Kemudian membina diri dan belajar Dharma baru akan disebut Raja Dharma. Bukan demikian. Kita harus mulai dari langkah pertama. Asalkan Anda mulai melangkah untuk membantu orang lain menjalin jodoh baik, diakumulasi dari kehidupan ke kehidupan, diakumulasi sedemikian rupa. Sebagai contoh, kita selama 1 dekade terakhir di Myanmar. Masih ingat saat itu tahun 2008, ada satu gelombang bencana melanda. Gelombang bencana besar dan insan Ceci pergi untuk membantu. Topan besar tersebut sangat dahsyat. Ketika kami pergi membantu, seluruh desa sudah rata dan seluruh pedesaan telah menjadi lautan luas dengan banyak petani miskin. Para petani itu sudah tidak mempunyai benih untuk ditanam lagi dan tidak ada makanan untuk dimakan. Di saat itu, kami tiba tepat waktu. Selain memberikan bantuan materi, yang terpenting adalah benih padi untuk mendukung mereka. Di saat bersamaan kami juga mendistribusikan beras, makanan untuk beberapa bulan, bersamaan dengan benih padi agar mereka bisa segera mulai menanam. Jadi selama beberapa bulan, kami bisa membantu mereka makan dengan baik. Saat itu, semua karung beras kami ada dicetak kata perenungan yang sangat sederhana. Beberapa kata perenungan yang jelas dan mudah dipahami dan telah diterjemahkan. Setelah mereka menerima beras telah habis dimakan, tetapi karung beras tersebut mereka merasa sayang untuk dibuang. Dan mereka sayang untuk digunakan untuk keperluan lain. Lalu mereka menempelkannya di dinding karena berisi kata perunungan. Mereka menggunakan kata perunungan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di tempat itu, karung-karung beras itu beberapa kata sederhana. Mereka sangat menghargainya. Di tempat itu, sejak awal mereka mendengar, semua orang makan 80% kenyang saja. Menghemat sedikit bisa membantu orang. Mengurangi segenggam beras bisa mencukupi 1 kali makan. 1 keluarga bisa makan 1 kali. Hanya dengan segenggam beras, mereka memahami dengan jelas prinsip ini. Lalu mulai mengambil segenggam beras sebelum mereka makan dan meletakkannya di samping, agar bisa membantu orang lain. Karena membantu orang lain berarti membuat berkah. Mereka mulai menerapkan ajaran ini. Terus-menerus dilakukan hingga sekarang, tahun 2020. Pada 2 tahun sebelumnya, 2018, program segenggam beras mereka setiap bulan terkumpul lebih dari 3.000 kg yang berasal dari lebih dari 1.000 rumah tangga. Dengan ajakan seperti ini, lebih dari 1.000 rumah tangga setiap hari menyisihkan segenggam beras. Dalam sebulan, terkumpul menjadi satu tumpukan besar. Totalnya berapa kilogram? Lebih dari 3.000 kg yang dapat digunakan untuk membantu puluhan keluarga. Sekarang, tahun 2020, kabar ini sudah tersebar. Dan selama hampir 10 tahun ini, mereka terus melakukannya. Hari demi hari tanpa pernah berhenti. Sekarang ada 67 desa yang semuanya melakukan hal ini. Berapa banyak rumah tangga? Sebanyak 7.824 rumah. Dan setiap rumah setiap hari menyisihkan segenggam beras. Dengan cara ini terkumpul sebanyak 12.968 kg. Segenggam beras dulu jumlahnya hanya 3.000 kg lebih. Sekarang segenggam beras menjadi 12.968 kg. Segenggam beras ini hampir menjadi 13.000 kg. Coba pikirkan dengan segenggam beras ini berapa banyak orang yang bisa diselamatkan. Bisa membantu 270 keluarga dari 12.900 kg lebih ini. Jika dibagikan, setiap keluarga bisa mendapat 48 kg.
Bayangkan, segenggam beras bisa memberi manfaat yang sangat besar. Maka seperti sebuah ucapan yang disampaikan, jika semua orang dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, bisa membantu begitu banyak orang. Jadi manusia dengan sedikit kekuatan saja sudah bisa melakukannya. Bukan tidak mungkin dilakukan. Segenggam beras setiap hari dapat membantu 270 keluarga. Karena banyak orang bersatu, maka terkumpul menjadi hampir 13.000 kg beras. Secara singkat dikatakan seperti itu. Kita tidak boleh meremehkan kekuatan kecil lalu enggan bertindak. Kekuatan kecil yang bersatu itulah yang menjadi kekuatan besar. Yang dimaksud dengan menggemilangkan kebajikan cemerlang ini adalah membersihkan hati kita. Setetes demi setetes air dharma dapat terkumpul hingga memenuhi kendi. Air dalam kendi besar dapat membersihkan kotoran batin kita, dan setiap tetes air dapat membasahi tanah, sehingga dapat menabur benih kebajikan. Karena itu air dharma. Dharma hendaknya setetes demi setetes air dharma kita alirkan kembali ke dalam batin, menyuburkan ladang batin kita, menaburkan benih kebajikan yang sangat penting. Dari satu dapat berkembang menjadi tak terhingga. Jadi, semua orang hendaknya bersungguh hati. Hati kita menjadi sebagai raja dari pikiran. Raja dari pikiran jika terkumpul ketika diterapkan di dunia, itulah yang disebut Raja Dharma. Bersungguh-sungguhlah menggunakan hati, tekunlah sepenuh hati. Naskah sutra sebelumnya menyatakan, dibabarkan oleh Bodhisattva ataupun dibabarkan oleh Srawaka, di antara segala ajaran sutra adalah paling utama. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Vaissaja Raja. Tidak hanya Srawaka, setelah mendengarkan Dharma akan menyimpannya dalam hati, lalu menyampaikannya kepada orang lain, ataupun seorang Bodhisattva. Bodhisattva dapat menjelaskan, Srawaka juga dapat menjelaskan. Tidak peduli sutra apa yang dijelaskan, bila dapat menjelaskan sutra teratai, maka sutra teratai ini adalah raja dari semua sutra, baik yang dibabarkan oleh Srawaka maupun Bodhisattva. Sutra ini adalah yang paling utama. Selanjutnya, naskah sutra selanjutnya menyatakan, orang yang dapat menerima dan menegakkan sutra ini juga demikian di antara semua makhluk juga adalah paling utama. Bab 23, aktivitas lampau Bodhisattva Vaissaja Raja. Kita harus menerima dan menegakkan sutra. Tidak peduli kamu sedang membaca sutra yang mana. Namun bila seseorang sedang membaca sutra, akhirnya akan membaca sutra teratai, tetaplah sama. Sutra teratai di antara semua sutra juga disebut sebagai sutra yang paling utama. Orang yang menerima dan menegakkan sutra-sutra lainnya secara bertahap akan melewati setiap tahapan dari buah keberhasilan dalam ajaran dari 3 kendaraan. Dengan menegakkan sutra ini akan mengarah pada jalan kebudaan. Di antara semua orang, orang ini adalah paling utama. Kita harus tahu menerima dan menegakkan sutra ini. Secara bertahap memasuki dengan cara ini, melalui banyak tahap dalam proses pelatihan diri. Tahapan dari buah keberhasilan itu, dari 4 kebenaran mulia, 12 nidana, 6 paramita, melewati satu tahap demi satu tahap. 4 kebenaran mulia dalam kendaraan kecil, 12 nidana dalam kendaraan sedang, 6 paramita dalam kendaraan besar. Arahat mempraktekkan 4 kebenaran mulia. Pratyeka Buddha mempraktekkan 12 nidana. Maju selangkah lagi mereka mulai memasuki 6 paramita. Mempraktekkan 6 paramita, itu adalah Dharma Bodhisattva. Dalam ajaran 3 kendaraan ini, jika kita menegakkan sutra ini, akan mengarah kepada jalan kebudaan. Arah dari sutra teratai adalah jalan mencapai kebudaan. Juga di antara semua makhluk yang paling utama, semua orang mempelajari sutra teratai adalah paling utama. Kita sudah jelas dengan hal ini, karena Dharma adalah menakjubkan, makanya paling utama. Orang yang menyebarluaskan Dharma menakjubkan di antara semua makhluk adalah paling utama, karena Dharma ini adalah menakjubkan. Makna dari sutra ini, Dharmanya sangat halus dan menakjubkan. Ini mencakup semua cara hidup dan segala fenomena. Jadi sutra ini mencakup banyak hal, aspek paling halus dari kehidupan dan tindakan manusia awam, serta mencapai kebudayaan yang tertinggi dan tiada tara. Semua dharma tercakup di dalamnya. Jadi dharma itu menakjubkan dan paling utama. Orang menyebarluaskan dharma menakjubkan ketika kita bisa mendekati sutra ini, menghayatinya dan memahaminya dan menyebarkannya.
Menyebarkan sutra teratai ini di antara semua makhluk adalah paling utama. Orang yang dapat melakukan ini adalah di antara semua makhluk adalah paling utama. Pemikiran ajaran bimbingan seperti ini adalah paling utama. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, di antara semua Sravaka dan Pateka Buddha, Bodhisattva adalah paling utama. Sutra ini juga demikian di antara segala ajaran sutra adalah paling utama. Bab 23 Aktivitas lampau Bodhisattva Basaja Raja. Sravaka diibaratkan tanaman kecil. Bodhisattva diumpamakan pohon besar. Kemampuan dari pohon besar tentu tidak dapat dibandingkan dengan tanaman obat yang kecil. Sravaka diumpamakan sebagai tanaman kecil di dalam dunia kita. Sravaka itu bagaikan yang ada di antara tanaman-tanaman. Sravaka bagaikan tanaman kecil. Kalau melihat hamparan warna hijau, rumput ini, hamparan rumput hijau ini, rumput kecil, Bodhisattva diumpamakan pohon besar. Di atas bumi, di alam ada tanaman kecil, ada pohon. Rumput juga ada rumput yang lebih kecil, juga ada rumput yang agak tinggi. Pohon ada pohon kecil, ada pohon besar. Bodhisattva adalah kemampuan dari pohon besar. Pohon jika sudah besar, pohon besar juga digunakan sebagai pilar. Dahulu ketika orang membangun rumah, pohon besar dan pohon cemara bisa dijadikan pilar. Bisa, ini semua banyak yang bisa digunakan. Bisa untuk membangun seluruh rumah. Bahan dari pohon besar ini ada banyak kegunaan. Tentu tidak dapat dibandingi oleh tanaman obat yang kecil. Bukan dibandingkan dengan rumput yang umum. Itu adalah kemampuan yang dapat digunakan. Itu dinamakan pohon besar. Di antara semua Sravaka dan Pateka Buddha, Bodhisattva adalah paling utama. Di antara 3 kendaraan, Bodhisattva mengambil kepemimpinan. Di antara semua Sravaka dan Pateka Buddha, Bodhisattva adalah yang paling utama. Sravaka dan Pateka Buddha. Sravaka adalah berlatih 4 kebenaran mulia dari ajaran kecil. Pateka Buddha adalah berlatih prinsip kebenaran dari ajaran sedang, memahami kelahiran dan tujuan manusia. Ini adalah Pateka Buddha. Bodhisattva adalah masuk ke orang banyak untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk, memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Itu adalah ajaran kendaraan besar. Di antara 3 kendaraan, Bodhisattva mengambil kepemimpinan. Apakah itu adalah tanaman kecil atau pohon besar? Bodhisattva adalah yang paling tinggi. Sutra ini juga demikian. Di antara ajaran, sutra yang adalah yang paling utama. Di antara semua sutra, sutra ini yang paling tinggi. Sutra ini juga demikian. Di antara segala ajaran sutra adalah paling utama. Sutra ini adalah yang paling tertinggi dan tiada tara. Sebagaimana Buddha adalah raja dari segala dharma, sutra ini juga demikian, adalah raja dari segala sutra. Bab 23 Aktivitas lampau Bodhisattva Basaja Raja. Ini sangat sederhana. Jadi terlebih dahulu dibandingkan dengan manusia awam. Terlebih dahulu menggunakan manusia awam sebagai perumpamaan. Terlebih dahulu dibandingkan dengan manusia awam, lalu dibandingkan dengan 2 kendaraan. Ketiga dibandingkan dengan Bodhisattva. Keempat dibandingkan dengan Tathagata. Secara berurutan dibandingkan keunggulannya untuk menunjukkan kalau sutra ini adalah paling utama. Di antara manusia awam, seorang raja pemutar roda yang memiliki kedudukan yang sangat mulia. Ketika memasuki agama Buddha dan mampu memimpin orang, ini juga masih termasuk manusia awam. Tetapi ia sudah dapat menjunjung dan menegakkan dharma benar, serta memimpin banyak orang. Lalu dibandingkan dengan 2 kendaraan, yaitu Sravaka dan Pateka Buddha. Pateka Buddha dan para praktisi 4 kebenaran mulia, termasuk dalam 2 kendaraan, adalah mereka yang melatih 4 kebenaran mulia, dan 12 sebab musabab nidana. Yang ketiga adalah dibandingkan dengan Bodhisattva, seorang Bodhisattva yang melatih 6 paramita. Yang keempat adalah dibandingkan dengan Tathagata. Tathagata adalah yang tertinggi dan telah mencapai kebuddhaan. Proses seorang Bodhisattva mencapai puncaknya adalah mencapai kebuddhaan. Mencapai kebuddhaan menjadi Tathagata yang dapat datang dan pergi dengan bebas. Ketika jalan yang jodoh para makhluk telah matang, beliau akan kembali ke dunia untuk membimbing dan menyelamatkan manusia dengan menjelaskan prinsip kebenaran dari segala dharma agar setiap orang memiliki arah. Itulah Tathagata yang datang dan pergi dengan bebas secara berurutan dibandingkan keunggulannya. Jika dibandingkan tingkatan-tingkatan dengan cara demikian,
maka Buddha adalah yang paling unggul. Oleh karena itu, sutra ini adalah jalan untuk mencapai kebuddhaan, sehingga sutra ini adalah yang paling unggul. Tathagata adalah orang yang telah memperoleh buah paling akhir, bukanlah tandingan dari semua orang yang masih dalam tahapan benih. Sebab di alam segala dharma, Tathagata telah memperoleh keleluasaan besar. Maheswara, Tathagata adalah orang yang telah memperoleh buah paling akhir. Beliau telah mencapai tahap terakhir. Pembinaan dirinya telah mencapai titik ekstrim, mencapai pencerahan sempurna yang tiada tara. Orang yang telah memperoleh buah, beliau adalah demikian. Oleh karena itu, bukanlah tandingan dari orang yang masih dalam tahapan benih. Orang yang masih dalam tahapan benih masih memiliki sedikit kekurangan. Dan jika mereka memiliki hati itu, yang dapat membangkitkan niat pikiran menyimpang, maka ia harus mengulanginya kembali. Orang yang telah memperoleh buah telah mencapai puncak tertinggi dan tiada tara. Oleh karena itu, bukanlah tandingan dari orang yang masih dalam tahapan benih. Sebab di dalam segala dharma, Tathagata telah memperoleh keleluasaan besar, Maheswara, sehingga para Buddha di dalam segala dharma telah memperoleh keleluasaan besar, Maheswara. Sutra ini memiliki posisi di atas 3 kendaraan. Prinsip kebenarannya mencakup tujuan daripada segala ajaran. Tiada benih yang tidak dapat diterima, dan tiada buah yang tidak dapat dirangkul. Ini adalah raja di antara semua sutra dengan makna tertinggi. Sutra ini memiliki posisi di atas 3 kendaraan. Prinsip kebenarannya mencakup tujuan daripada segala ajaran. Prinsip kebenaran ini dapat mencakup segala ajaran dharma dari semua sutra. Sutra teratai dapat mencakup semuanya, dipadukan semua, tiada buah yang tidak dirangkul, sehingga benih apapun, buah apapun, sutra teratai ini adalah yang paling tertinggi dan tiada banding. Sehingga ini adalah raja di antara semua sutra dengan makna tertinggi. Adalah sutra ini, sehingga kita harus lebih bersungguh hati. Sutra teratai memahaminya dengan sungguh-sungguh, memahaminya di atas ini, memuji esensi dharma yang menakjubkan, berada dimanapun dan sesuai dengan semua kapasitas, adalah paling mulia dan paling unggul. Di atas ini memuji esensi daripada dharma menakjubkan. Esensi daripada dharma menakjubkan dijelaskan supaya kita mengerti. Berada dimanapun dan sesuai dengan semua kapasitas, adalah paling mulia dan paling unggul. Ini perlu kesungguhan hati kita untuk memahami. Sutra ini, sutra teratai, dia mengandung semua yang ada di dunia. Di dunia manusia memahami jalan menuju pencerahan, hingga jalan untuk mencapai kebuddhaan di sutra ini, sehingga semua orang senantiasa lebih bersungguh hati. Bermula dengan mengatakan kepada semua orang, bersungguh hati mendengarkan. Ketika akan berakhir harus mengingatkan semua orang bersungguh hati memahami kebenaran sejati dari dharma, prinsip kebenaran yang diterapkan dalam kehidupan. Sehingga demikian baru bisa menjelaskan dharma, bisa diterapkan dalam kehidupan keseharian, senantiasa lebih bersungguh hati.